teman-teman Om Vin, salam jumpa kembali. Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk berinvestasi ya. Kembali lagi bersama aku Vina yang akan menemani kalian dengan Cerves atau cerita investasi yang menarik dan mungkin bisa menjadi referensi sekaligus informasi baru. Oke, pada Cerves sebelumnya, Vina bercerita tentang kisah sang penipu ulung yaitu Charles Ponzi yang tindak tanduknya di dunia investasi melahirkan istilah skema Ponzi. Nah, pada cerita kali ini, namanya mungkin tak setenar Ponzi. Sebagian besar dari kita mungkin juga baru mendengar namanya. Tapi asal tahu saja, nilai kejahatannya jauh lebih besar daripada Ponzi. Sangat besar. Inilah dia, Bernard Lawrence Madoff. Sapaan akrabnya Bernie Madoff. Oke, sebelum kita lanjut, Vina mau mengingatkan kembali untuk terus support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Juga follow Om Vin Channel di Spotify, supaya aku semakin semangat dan bahagia untuk terus menceritakan kisah-kisah menarik lainnya. Sebesar apa tindak penipuan investasi yang dilakukan Bernie Madoff dibandingkan Ponzi? Supaya imbang, kita konversikan dengan setara emas. Pada sekitar tahun 1920-an, aksi Ponzi merugikan banyak orang dengan nilai total mencapai 7-10 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10 ton emas. Pada tahun 2008, Bernie Madoff menggelapkan dana sebesar 50 miliar US dollar atau kira-kira setara dengan 1.720 ton emas. Jadi, 172 kali lebih besar dibandingkan Ponzi. Wow, dahsyat ya! Bernie Madoff lahir pada 28 April 1938 di Queens, New York, Amerika Serikat. Ia sukses memikat para pesohor dan lembaga keuangan internasional untuk menanamkan investasi sebelum akhirnya melenyapkannya. Diawali dari kiprahnya ketika mulai mendirikan perusahaan investasinya pada 1960, hanya bermodal 5.000 dolar hasil tabungannya selama bekerja, ditambah 50.000 dolar pinjaman dari keluarganya, Madoff dan istrinya Ruth Alpern mendirikan Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, disingkat BLMIS. Perusahaan Madoff menjanjikan tingkat imbal hasil yang bisa lebih besar dan dipertanggungjawabkan. Tawarannya benar-benar menarik minat para pemodal. Kliennya pun secara cepat meluas karena imbal hasil besar yang menyebar dari mulut ke mulut. Para pesohor seperti Steven Spielberg, Larry King, hingga Kevin Bacon, serta lembaga keuangan besar akhirnya ikut menitipkan uangnya kepada Madoff. Hingga akhir 1980, perusahaannya menangani lebih dari 5% volume perdagangan di New York Stock Exchange. Luar biasa. Kepercayaan investor semakin kuat karena Madoff juga berperan besar dalam merintis Nasdaq. Ia juga pernah duduk di National Association of Securities Dealers dan menjadi penasehat untuk Securities and Exchange Commission untuk perdagangan surat berharga. Di masa kejayaannya, kerap muncul sanjungan dari para pegawai Bernie seperti ucapan, "Bernie adalah dewa kami, seorang pimpinan yang luar biasa, eksentrik yang terkadang kelewat batas, tapi tetap menyenangkan. Ia adalah seorang yang sangat percaya diri," ucap seorang pegawai BLMIS. Namun, ternyata selama puluhan tahun, ada kepalsuan dari cara Bernie mengelola perusahaan investasinya. Dia memutar dana investasi para investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama. Bernie juga sanggup memberikan tingkat imbal hasil secara berkesinambungan di atas rata-rata tingkat imbal hasil yang diberikan oleh pasar keuangan. Nah, dari sini, Bernie benar-benar seperti reinkarnasi Ponzi kan? Tidak patut deh untuk ditiru. Nama besar Bernie hancur ketika perekonomian Amerika Serikat memburuk tahun 2008.
Ketika pasar modal terjun bebas, pemberian kredit diperketat daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Tingkat pengangguran mencapai rekor tertinggi. Pasar properti terjerembab. Kredit perumahan perlu dana talangan dari pemerintah. Dan para pembuat mobil skala raksasa seperti General Motors dan Chrysler menggelayut di pinggir jurang kebangkrutan. Pada momen itulah, Bernie seolah sedang menghadapi neraka yang dia ciptakan sendiri, mulai dilanda ketakutan yang mencekam. Setiap saat Bernie dibanjiri telepon masuk dari para nasabah. Tidak kalah banyak, para nasabah yang panik juga mendatangi dan masuk ke ruang kerja pribadinya di lantai 17 Lipstick Building yang terletak di 3rd Avenue, Manhattan. Kantor ini kemudian diidentifikasi sebagai Ponzi sentral, pusat fraud atau kecurangan yang sangat masif. Di tempat itulah, dia mengelola investasi pribadi yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat melalui proses yang amat dirahasiakan. Bernie harus melayani gelombang permintaan pencairan dana sampai mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat dari para nasabahnya. Padahal, sebelum terjadinya The Great Madoff Panic atau GMP, tahun 2008 yang dipicu krisis ekonomi terburuk yang melanda AS dan dunia sejak The Great Depression, banyak orang yang datang ke Bernie untuk memohon agar sudi menggunakan uang mereka dengan harapan akan memperoleh imbal hasil yang sangat menguntungkan. Saat itu terkesan bahwa para nasabah dan calon nasabah dengan sukarela dan sukacita menggelontorkan sebagian besar uang mereka. Para nasabah memang telah terlanjur mengenal Bernard Madoff sebagai pribadi yang selalu menjaga nilai integritas tanpa celah, bersikap adil, dan selalu menjaga standar etika serta kepercayaan. Sekali lagi, itu citra yang berhasil dibangun Bernie sebelum akhirnya krisis terjadi. Calon nasabah yang tidak dapat berhubungan langsung dengan Bernie biasanya sampai rela melalui perantara yang juga sangat dipercaya. Mereka disebut pemasok dana alias feeder funds. Tugasnya mengirimkan dana kepada Bernie dengan imbalan komisi yang menggiurkan, mencapai ratusan juta dolar untuk beberapa kesempatan. Meskipun nasabah yang menitipkan uangnya melalui para pemasok jarang mengetahui nama Bernard Madoff, hanya tahu bahwa uangnya akan dititipkan kepada pihak terpercaya dan bisa meraup untung segunung. Namun, serapi dan serapat apapun ditutupi, bau busuk akhirnya tercium juga. Semua menjadi terang benderang, terutama pada 12 Maret 2009. Sekitar 3 bulan pasca penangkapan, Bernie dinyatakan bersalah dalam suatu sidang pengadilan terbuka dengan berbagai tuduhan yang terkait dengan bermacam fraud. Termasuk juga tindak pidana pencucian uang, penyampaian laporan palsu kepada Security Exchange Commission (SEC), dan penggelapan uang dana pensiun. Dengan menggunakan setelan jas seharga 7.000 dolar Amerika Serikat bikinan Savile Row, dilapisi rompi anti peluru, terutama untuk melindungi dirinya dari investor yang dendam kepadanya, Bernie dinyatakan bersalah dalam suatu tindak pidana penipuan terbesar dalam sejarah dunia. Berdiri di hadapan Hakim Federal Manhattan, ia menyampaikan pernyataan dengan nada rendah. "Saya sangat menyesal dan malu mengenai tindak pidana yang telah saya lakukan. Saya menyadari bahwa yang semua saya lakukan itu salah. Sungguh suatu kejahatan. Dan menyadari bahwa saya telah menyakiti orang banyak." Bernie juga menyampaikan bahwa aksi tipunya dimulai pada awal tahun 1990-an. Lebih lanjut, ia mengaku tidak pernah menanamkan kembali seluruh dana yang dipercayakan kepadanya oleh ribuan investor. Seluruh dana didepositokan di Chase Manhattan Bank. Ketika harus membayar imbal hasil kepada nasabah, saya menggunakan dana yang ada di CMB itu yang memang milik mereka sendiri atau nasabah lainnya. Bernie percaya bahwa skema Ponzi suatu saat akan berakhir. Saya berharap saya harus mampu melepaskan diri saya dan nasabah saya dari skema ini. Namun sepertinya mustahil,
Dan seiring berjalannya waktu akan datang saat penangkapan saya. Black Friday bagi Bernie. Jumat 13 Maret 2009, hakim memerintahkan untuk menjebloskan Bernie ke rutan dan mendekam dalam sebuah ruang sel berukuran sekitar 3 x 3 meter dengan pengamanan yang cukup ketat. Itu tentu jauh berbeda dengan penthouse yang selama ini ia huni di daerah elit Manhattan. Bernard L. Madoff yang selalu sesumbar mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling berpengaruh di Wall Street, akhirnya dikirim ke balik jeruji besi sampai ajal menjemputnya nanti. Bayangkan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah 150 tahun penjara. Ya wajar, setara dengan besarnya kejahatan yang dia lakukan. Hal paling mengejutkan dari kisah seorang Bernie adalah pengakuannya bahwa dalam tindak pidana ini, dia hanya pelaku tunggal. Sulit dipercaya, tapi kalaupun benar, betapa hebatnya. Hebat dalam tanda kutip tentunya. Jadi gimana menurut kalian? Licik atau cerdas? Nah, tidak akan bosan Vina ingatkan bahwa berinvestasi di saham memiliki risiko dan return yang sama-sama tinggi. Bekal ilmu, pengetahuan, dan mencari mentor yang baik juga sangat penting. Oke, sekian dulu ya Cerves kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga di Om Vin Channel supaya bisa dengarkan Cerves di Spotify, Google Podcast, ataupun Apple Podcast. Sampai bertemu di Cerves selanjutnya. Bye-bye! Secure the future. Start invest. It's time.